Perilisan film dokumenter Burning Sun membuat Seungri, Jung Jun Young, dan Choi Jong Hoon makin sulit melakukan bisnisnya di Korea, bahkan di luar negeri. Beberapa negara seperti Hong Kong tampaknya menolak kehadiran Seungri. Jae Ki-heung, putra dari Charles Heung, bahkan sempat angkat suara bahwa dia menentang bisnis Seungri di Hong Kong. Jae Ki-heung bahkan meminta Seungri untuk menjauh dari dunia hiburan Hong Kong. Membuka klub, jangan membawa pengaruh burukmu ke sini dan berdampak negatif pada negara kita. Enyah, kata Jae Ki-heung dikutip dari media Tiongkok, Sohu. Tidak hanya Jae Ki-heung, Jang Jinlin, seorang model dan YouTuber asal Hong Kong juga ikut buka suara. Ternyata, Jang Jinlin pernah menjadi tamu PPIP di Burning Sun. Dia pun mengungkap sisi gelap Burning Sun yang sesungguhnya. Dokumentasi BBC disebut belum ada apa-apanya dari fakta sebenarnya. Apa yang ditampilkan di BBC masih secuil dari sisi gelap Burning Sun. Secara khusus, Jang Jinlin mengungkap metode pemaksaan dan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap wanita di klub milik Seungri tersebut. Begini cerita Jang Jinlin yang sudah kami terjemahkan. Merinding banget loh nonton film dokumenter Burning Sun. Tapi, aku semakin merinding mengingat pengalaman mengerikanku di Burning Sun. Jarak antara aku dan obat pemerkosaan yang mereka gunakan untuk memburu wanita hanya beberapa inci. Apa yang ditunjukkan BBC hanyalah sebagian dari pesta pora dan keeksentrikan yang aku saksikan di Burning Sun. Segala sesuatu di dalamnya berada di luar imajinasiku, kata Jang Jinlin. Jadi ceritanya, Jang Jinlin melakukan perjalanan ke Korea dan diajak untuk mengunjungi Burning Sun pada tahun 2018. Dia menjadi tamu PPIP saat itu karena mantan pacar sahabatnya punya hubungan bisnis dengan Seungri. Karena jadi tamu PPIP itu menjadi kesempatan besar untuk menyaksikan pesta pora terbesar di dalam Burning Sun. Berdasarkan cerita Jang Jinlin, Seungri hadir dan tampil sebagai DJ saat pesta pora digelar. Semua orang membuka champagne, menyalakan kembang api, dan terus-menerus melemparkan serbet ke udara untuk menciptakan suasana megah dan hiruk-pikuk bersama Seungri. Itu adalah fitur khusus dari Burning Sun. Para tamu disuruh mengenakan kacamata hitam, mengikuti alunan musik dan cahaya yang menyilaukan. Kacamata hitam digunakan untuk menghindari rasa takut kepada pengunjung yang pertama kali hadir di sana. Melalui pengamatannya, Jang Jinlin mengetahui bahwa sebagian besar tamu Burning Sun menyalahgunakan stimulan. Jang Jinlin mengaku bahwa dia dan temannya hanya minum 1 gelas champagne saat menjadi tamu PPIP. Anehnya, efeknya langsung bikin pusing dan mabuk. Kesadaran mereka perlahan-lahan kabur. Padahal, Jang Jinlin dan temannya terbiasa minum alkohol. Beruntungnya, Jang Jinlin dan temannya berhasil kabur karena sempat diperingatkan oleh mantan pacar temannya bahwa ada wanita yang dibius di Burning Sun. Setelah berhasil keluar dari klub Burning Sun, mereka butuh beberapa waktu untuk kembali sadar dan melihat sekitarnya dengan jelas. Tak lama setelah kejadian itu dan kembali ke Hong Kong, Jang Jinlin menyadari bahwa dompetnya yang berisi kartu identitas dan kartu kreditnya ternyata dicuri tanpa disadari di Burning Sun. Aku dan temanku bertanya-tanya, kita dibius gak sih? Biasanya, segelas champagne gak akan membuat kita mabuk dan linglung. Metodenya sungguh menakutkan dan canggih. Setelah itu aku jadi sadar bahwa ceroboh 1 detik saja, aku bisa terjebak di sana dan menjadi mangsa pria. Karena apa yang disebut obat pemerkosaan juga bisa dicampur ke dalam makanan ringan. Sejujurnya, kamu tidak tahu siapa atau apa yang harus diwaspadai dan apa yang bisa terjadi kepadamu di Burning Sun. Begitu masuk ke dalam bar, kamu layaknya seekor ikan di dalam akuarium yang dikelilingi predator. Aku pikir aku beruntung hari itu. Setelah apa yang aku saksikan dan alami, aku tidak pernah lagi ke Burning Sun. Ini benar-benar menakutkan, kenang Jang Jinlin. Sebagai informasi, Burning Sun adalah salah satu klub malam termewah di area orang kaya, Gangnam, Korea Selatan. Burning Sun dibuka oleh Seungri dan rekan-rekannya. Pada tahun 2019, tempat itu terungkap sebagai tempat hiburan yang penuh dengan aktivitas ilegal, seperti pembuatan film tanpa izin atau dikenal dengan sebutan molka, obat-obatan terlarang, kekerasan seksual, prostitusi, dan obat bius kepada perempuan untuk dijadikan alat pemuas pria PPIP. Wah, pengen berkata kasar gak sih? Berkat mendiang Guhara, reporter dan polisi pun mulai bergerak menyelidiki kasus tersebut. Seungri dan teman-temannya, yakni Jung Jun Young, Choi Jong Hoon, dan lainnya terungkap melakukan berbagai kejahatan, termasuk pemerkosaan
perkosaan berkelompok, molka, dan berbagai video penyerangan mereka dalam obrolan grup. Meski melakukan banyak kejahatan, Seungri hanya dipenjara 1 tahun 6 bulan. Setelah dibebaskan pada Februari tahun lalu, Seungri melakukan perjalanannya ke berbagai negara Asia dan sempat berpesta ria dengan orang-orang kaya. Kabarnya, Seungri telah membuat bisnisnya di Kamboja dan Hong Kong. Namun, setelah film dokumenter dirilis oleh BBC, Seungri tampaknya tak bisa melanjutkan rencananya itu, kecuali dibantu oleh orang-orang kaya yang berpengaruh di tempat tersebut. Yang jelas saat ini adalah Seungri tak bisa tinggal atau buka bisnis di Hong Kong. Warga Hong Kong menolak keras kehadiran Seungri. Para artis dan influencer juga telah ikut buka suara untuk menentang kehadirannya.